Bapa, Engkau
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bulan Juni bagi Gereja Betel Indonesia adalah saat yang istimewa karena di bulan Juni ini kita membicarakan tentang keluarga. Jadi khotbah-khotbah yang disampaikan di bulan Juni adalah khotbah-khotbah tentang keluarga. Dan kita awali dengan satu keluarga yang memiliki harmonisasi dalam pelayanan dan di dalam keluarga, yaitu keluarga Kornelius. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-10. Saya bacakan ayat 1 dan 2. Nanti Bapak Ibu membaca sampai ayat yang ke-48. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Amin. Mari kita akan berdoa lebih dulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar dari kehidupan Kornelius. Dan biarlah melalui kehidupan Kornelius kami digairahkan, diberi semangat untuk hidup seperti dia, yaitu hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan melalui Kornelius juga orang-orang diberkati, melalui kami orang-orang akan diberkati juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari bacaan yang pertama ini kita melihat pada bagian pertama, yaitu Kornelius melayani dengan karunia. Kornelius melayani sesuai dengan karunia. Kalau kita semua melayani sesuai dengan karunia, maka pelayanan kita pasti akan lebih tajam, lebih efektif, dan lebih membawa banyak berkat. Nah, oleh sebab itu kita harus melayani sesuai dengan karunia. Ada dua karunia yang ditunjukkan dalam pelayanan Kornelius, yaitu Kornelius senantiasa berdoa. Kornelius senantiasa berdoa. Jadi pelayanan doa. Jadi saya yakin semua orang bisa melaksanakan ini. Tetapi kalau seorang memiliki karunia untuk berdoa, dia bisa lebih bertahan lagi di dalam doa. Injil Lukas pasal 2 ayat 36 dan 37 menceritakan tentang seorang yang bernama Hana, anak Fanuel. Berpuluh-puluh tahun dia membawa hidupnya sampai usia 80-an tahun. Dia tetap ada di bait Allah, menaikkan doa-doa syafaat sambil berpuasa. Pelayanan yang lain yang sesuai karunia yang dikerjakan oleh Kornelius adalah memberi banyak sedekah. Dia menolong orang-orang Yahudi, menolong pembangunan gereja orang-orang Yahudi, dan itulah yang dikerjakan, memberikan sedekah. Kalau kita menyelidiki dalam Alkitab, maka kita bisa melihat bahwa gereja awal atau gereja mula-mula, mereka hampir semuanya memiliki karunia ini, yaitu karunia suka berkorban atau suka memberi. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 34 sampai 36. Tidak sedikit dari orang-orang yang ada pada zaman gereja mula-mula, mereka menjual harta mereka, menjual sawah mereka, menjual ladang mereka, kemudian diserahkan kepada rasul-rasul untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karunia apa yang ada pada Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Sudahkah karunia itu Bapak, Ibu, Saudara kembangkan dan dipakai untuk melayani Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan? Kalau belum, sekaranglah saatnya kita menggunakan karunia-karunia, talenta-talenta yang Tuhan karuniakan pada kita untuk kita pakai di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari kehidupan Kornelius dituliskan pada ayat yang ke-23 dan 24 dari Kisah Rasul 10 ini, yang berkata demikian,
Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari Kornelius, yaitu dia membawa orang-orang lain untuk mengenal Tuhan Yesus. Membawa orang-orang lain untuk mengenal Tuhan Yesus. Kornelius memiliki satu kerinduan untuk membawa orang lain supaya mereka bisa mendengar Injil, percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Oleh sebab itu dalam bacaan kita di sini tadi dikatakan dia memanggil sanak saudaranya, dia memanggil sahabat-sahabatnya, supaya ketika Petrus nanti menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka bisa mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita melihat lebih lanjut dalam bacaan ini, akhirnya orang-orang ini yang dipanggil oleh Kornelius, yaitu saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, setelah mereka mendengar Injil Tuhan, maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dan hidup mereka jelas akan berubah, meninggalkan cara-cara hidup yang lama, dan kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, dan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Setiap kita biarlah juga memiliki kerinduan untuk membawa orang-orang lain datang kepada Tuhan. Kita mungkin tidak bisa berkhotbah, tapi kita bisa mengajak orang lain supaya bisa mendengarkan khotbah dari seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta. Ada seorang yang bernama Demos Sakarian. Dia rindu supaya orang-orang bisa mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu dia undang orang-orang untuk datang di satu gedung, dia sewa gedung, dia panggil pengkhotbah, dan kemudian orang-orang mendengarkan firman Tuhan. Itu menjadi kesukaannya. Dan ternyata apa yang dikerjakan itu bisa bertumbuh dengan luar biasa, sampai kemudian persekutuan yang dia buat ini bisa berkembang ke 120 negara. Dari cuma memanggil beberapa orang, kemudian bisa bertumbuh dan berkembang menjadi persekutuan yang berkembang ke 120 negara. Jadi kita harus memiliki gairah, kerinduan untuk mengenalkan Kristus kepada orang-orang lain. Membawa orang-orang lain supaya mendengar firman Tuhan. Ini yang kita bisa pelajari yang kedua dari Kornelius. Yang ketiga, pada ayat yang ke-46 dan sampai ayat 48 berkata demikian. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Yang ketiga yang kita pelajari dari bacaan ini, kita bisa mengambil kesimpulan ketika Kornelius melihat saudara-saudaranya, keluarganya dipenuhi dengan Roh Kudus, melihat karya Roh Kudus yang luar biasa mengubah hidup-hidup mereka dan juga sahabat-sahabatnya, maka Kornelius memuji nama Tuhan. Dia mengajak seluruh keluarganya untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan mempersembahkan hidup-hidup mereka untuk melayani Tuhan. Jadi dari Kornelius kita belajar, Kornelius bersama dengan seluruh keluarga melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Alangkah indahnya kalau seluruh keluarga bisa bersama-sama melayani Tuhan, seperti keluarga Kornelius ini. Oleh sebab itu Alkitab ditulis untuk mengajarkan pada kita, mari kita dorong keluarga kita untuk semua ambil bagian di dalam pelayanan, melayani Tuhan. Sesuai dengan karunia, talenta, kalau ada anak-anak atau cucu yang mungkin berbakat dalam musik, bisa dileskan untuk belajar terutama musik-musik gereja,
supaya bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Atau ada yang lain, ada anak cucu kita yang suka berdoa, supaya gunakan talenta, karunia berdoa itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan, mendoakan supaya orang-orang diselamatkan, mendoakan kota, bangsa, dan negara. Marilah mulai menetapkan tujuan utama di dalam keluarga kita, yaitu bersama-sama melayani Tuhan. Amin, Tuhan memberkati. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita belajar dari Cornelius tentang harmonisasi pelayanan dan keluarga. Yaitu Cornelius melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan karuniakan kepadanya. Cornelius membawa orang-orang lain supaya mengenal Tuhan. Cornelius melayani bersama dengan seluruh isi keluarganya. Inilah yang kita bisa pelajari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik dalam sorga, melalui Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 48, kami belajar dari satu pribadi yang bernama Cornelius. Bagaimana Cornelius memakai hidupnya untuk melayani sesuai dengan karunia yang diberikan. Cornelius juga punya hati yang rindu untuk membawa orang-orang lain datang kepada Tuhan. Cornelius mengajak seluruh isi keluarga untuk melayani Tuhan. Tanamkan kebenaran firman menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus, berkati setiap potong roti, cawan air anggur, bubuhkan berkat-berkat Tuhan, supaya kami boleh tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami, Tuhan menghidupi kami, menjaga, melindungi kami, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kuduskan semua kami, layakkan semua kami untuk terima perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu siapkan anggur dan roti perjamuan kudus. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan sama-sama dan minum sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Roti yang kami mohon berkat ke atasnya, bukankah ia ini persekutuan di dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin. Tadi siapkan cawan anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Cawan berkat yang kami mohon berkat ke atasnya, bukankah ia ini persekutuan di dalam darahnya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh dan darahmu sudah menjadi satu dengan tubuh dan darah kami. Mujizatmu mengalir di dalam kehidupan kami. Kalau ada di antara kami yang sakit, sembuhlah oleh bilur-bilur Yesus. Mujizat-mujizatmu dinyatakan. Pemulihan-pemulihan terjadi di dalam kehidupan kami. Engkau tinggal di dalam kami di dalam Engkau. Dan Engkau menghidupi kami sampai akhir zaman.
Terpuji namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Berkati seluruh umatmu, biarlah berkat-berkat dari sorga, kasih karunia, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang Sang Putra Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama mengatakan amin.